Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu GKI Citra Raya. Dan pada kesempatan hari ini Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tanggung jawab hidup orang beriman. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami boleh melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Engkau selalu menguatkan kami dan Engkau selalu memberikan ketenangan bagi setiap kami. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, sebagai bentuk kerinduan kami untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan urapi kami, agar bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh ada, kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu untuk memahami setiap perkataan-Mu melalui firman yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan dari Efesus pasal yang keempat ayat 15 Saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang dipilih Allah, maka ada yang namanya tugas dan tanggung jawab, saudara-saudara. Kira-kira apa ya tugas dan tanggung jawab itu? Kalau kita sudah dipilih Allah, ya, artinya ada suatu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Kira-kira apa tugas tanggung jawab itu? Tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah menjadi saksi tentang perbuatan Allah yang sudah kita alami, saudara. Perbuatan yang mana? Tentu sebagian kita akan bertanya-tanya, saudara. Perbuatan Allah yang sudah mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Masih ingatkah kita akan hal itu, saudara? Saya sangat berharap kita semua masih mengingat itu, saudara. Lalu kalau kita sudah mengingat itu, kemudian kita merenungkan apa kira-kira tugas tanggung jawab kita. Bersaksi yang seperti apa, saudara? Apa saja tanggung jawab orang Kristen? Khususnya dalam sebuah komunitas kepersekutuan. Kira-kira apa tanggung jawab kita? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab orang beriman yang harus dilakukan. Saya akan memberi contoh spesifiknya tentang perbuatan kita yang menunjukkan tanggung jawab sebagai orang beriman, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Kristus yang begitu peduli terhadap umatnya, saudara, maka hidup kita pun sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, itu harus saling peduli terhadap sesama kita, saudara. Kalau kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Apa maksudnya ini, saudara? Saudara kasih dalam Tuhan, di sini jelas sekali bahwa Rasul Paulus ingin memberikan sebuah dorongan kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa membuktikan sebuah kehidupan yang saling peduli, care, ya, saling memperhatikan, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mereka mengaku sebagai orang percaya, mereka mengaku sebagai orang yang beriman, mereka mengaku sebagai orang yang diselamatkan. Tapi mereka harus bisa membuktikan itu, saudara. Bagaimana mereka harus berempati, ya, punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Inilah tanggung jawab mereka, saudara. Tanggung jawab orang yang beriman. Misalnya dalam sebuah persekutuan, Bapak Ibu Saudara, ketika satu saudara yang mengalami kesulitan, maka seluruh anggota dalam sebuah persekutuan harus mengembangkan sebuah tanggung jawab untuk peduli terhadap sesamanya, terhadap mereka yang menderita. Jadi jangan berpikir begini. Kebanyakan orang mungkin zaman sekarang, saudara-saudara, tapi saya yakin semoga di GKI Citra Raya tidak ada yang seperti demikian. Oh, saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang percaya, saya orang Kristen. Dengan iman saya, segala sesuatu yang saya alami dalam kehidupan ini, saya percaya Tuhan itu selalu menguatkan saya. Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan selalu memberkati saya. Di tengah-tengah segala kekurangan saya sangat beriman kepada Kristus bahwa Dia selalu mencukupkan hidup saya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika di tengah kondisi pandemi ini, sekalipun sudah agak longgar, tapi masih tetap saja, ya,
suasana pandemi, saudara. Ada sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasih, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tapi tatkala ketika kita punya rasa peduli, berempati, ingin menolong gitu ya, lantas kita berpikir sebagai orang beriman, ya pengen sih nolong, tapi gimana ya? Buat diri gue sendiri aja susah. Buat hidup keluarga saya aja masih pas-pasan. Aduh sorry deh, saya nggak bisa bantu. Kalau saya bantu Anda, saya bantu kalian, waduh besok saya mau makan apa? Nasib saya ke depan seperti apa? Ya ngakunya doang orang beriman, saudara. Tapi mana yang bisa kita buktikan sebagai bentuk tugas tanggung jawab kita sebagai orang beriman, saudara? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman, harus bertanggung jawab, saling mengajar dan menegur. Ini juga yang ditekankan oleh firman Tuhan. Dan tentang hal ini, saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia menuliskan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberi sebuah motivasi kepada jemaat di Kolose supaya mereka hidup dan membiarkan firman menguasai hati mereka, menguasai hidup mereka. Karena firman Allah menguasai hidup mereka, maka tanggung jawabnya ialah supaya mereka saling mengajar kebenaran, saling mengintrospeksi diri, saling mengoreksi setiap perilaku yang tidak sesuai dengan firman Allah. Supaya yang ditegur hidupnya sesuai dengan firman Allah. Hidup yang saling peduli berarti juga hidup yang saling menegur satu dengan yang lain. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling memberi nasihat satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara, tanggung jawab untuk saling mengajar dan menegur, standarnya ialah apa? Bukan berdasarkan pikiran kita atau berdasarkan pengalaman kita. Wow, pengalaman saya itu nggak seperti itu, Anda salah. Oh, yang saya tahu bukan seperti itu, Anda salah. Bukan, saudara-saudara. Menegur seseorang, menasihati seseorang, ya, mengingatkan seseorang, standarnya ialah firman Tuhan, saudara. Firman Allah merupakan kebenaran yang tidak atau yang tanpa salah, saudara. Ya, pikiran manusia masih ada salahnya. Kadang lupa, kadang keliru, kadang salah paham juga, saudara-saudara ya. Dan karena itu, saudara, setiap hal yang dilakukan dalam rangka menjalankan tanggung jawab itu harus didasarkan kepada yang namanya firman Allah. Rasul Paulus, dia menulis tentang manfaat firman Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat, bukan untuk menjudge, saudara. Tapi bersama-sama untuk mengingatkan, ya, meluruskan, bukan menjudge, saudara. Itu yang kedua, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Lalu tugas tanggung jawab hidup orang yang beriman. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah saling mengasihi, hidup yang saling mengasihi, saudara. Rasul Paulus dalam hal ini, saudara, dia juga menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Galatia. Dia katakan di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, saudara, landasan kita di dalam melayani sesama, ya, entah itu di dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat Tuhan, atau bahkan kehidupan kita bersama dengan masyarakat sekitar kita, saudara, khususnya dalam hal melayani, landasannya itu adalah kasih, saudara. Dasarnya itu adalah kasih. Sebab kasih adalah sifat atau karakter Allah kita. Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sumber kasih. Maka itu menjadi dasar kita, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab orang beriman untuk saling mengasihi merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bahkan Rasul Yohanes dalam Injilnya menulis perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12, saudara. Jadi tanggung jawab untuk saling mengasihi ini
merupakan apa? Merupakan relasi dari kasih kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Dan Yohanes sendiri di dalam suratnya dia menulis seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, saudara. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Maka dengan demikian, saudara, tanggung jawab orang beriman untuk saling mengasihi bukan saja dalam perkataan, bukan hanya sekedar di mulut saja, saudara, tapi juga harus dibuktikan melalui perbuatan dan tindakan yang nyata, yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup bertanggung jawab, ya, adalah hidup yang selalu ingin maju, ya, selalu ingin berubah, selalu ingin bertumbuh dalam segala hal, khususnya ke arah Dia, agar kita sungguh-sungguh serupa dengan Dia. Hidup yang bertanggung jawab adalah hidup yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, nggak stuck, saudara. Ya di sini aja lah, ya segini aja deh, selesai. Selalu berusaha untuk mencapai atau mendapatkan hal yang lebih baik, saudara. Maka disinilah kehidupan kita sebagai orang beriman punya tanggung jawab untuk terus berkarya, saudara-saudara. Tanggung jawab orang beriman di mana melalui tanggung jawabnya dapat menyadarkan sesama bahwa kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam rencana-rencana Allah dan bertindak sesuai dengan rencana-rencana Allah. Itu bentuk tanggung jawab kita, saudara. Orang beriman yang bertanggung jawab adalah orang yang sungguh-sungguh mau patuh, mau taat akan apa yang ada, saudara. Terlebih lagi taat kepada Allah. Orang yang bertanggung jawab bisa memperlakukan orang lain, memperlakukan sesamanya, saudara, keluarga dengan penuh kasih dan rasa hormat, saudara. Orang beriman yang bertanggung jawab bisa memperlakukan sesamanya dengan adil, nggak pilih-pilih, saudara, nggak pandang bulu, saudara, tidak curang, saling menghormati, menghargai terhadap yang lain, saudara. Sebagai orang beriman yang bertanggung jawab, menjadi anggota yang aktif dalam persekutuan, menjadi anggota yang berkontributif di dalam persekutuan, selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik, saudara. Lalu orang beriman yang bertanggung jawab juga dia mampu membentuk dirinya menjadi pribadi yang berkarakter baik seperti Yesus. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang, sekecil apapun, saya sangat yakin, saudara, saya sangat percaya bahwa setiap orang seharusnya punya tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab akan ucapannya, saudara-saudara, ya? Tanggung jawab akan setiap apa yang dituliskan. Ya, misalkan yang diposting harus berani bertanggung jawab, saudara. Jangan cuma sekedar upload doang. Atau tindakannya, saudara. Jadi tidak ada alasan setiap kita, setiap manusia, apalagi orang yang beriman, tidak mampu atau tidak mau bertanggung jawab dalam hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang hidup di dalam Kristus itu sebenarnya merupakan ciptaan baru, saudara. Maka itulah sebabnya, seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bersediakah kita untuk bertanggung jawab akan hal itu, saudara? Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kehidupan umat Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius 25 ayat 21 itu menceritakan bagaimana seorang tuan ketika mempercayakan kepada pekerjanya, saudara-saudara. Artinya mau disampaikan di sini, banyak sekali orang Kristen gitu ya, atau orang yang beriman mengaku memiliki iman yang teguh, mengaku sebagai orang yang setia gitu ya, tapi tidak produktif sama sekali, saudara. Kenapa? Karena mereka mengabaikan ketaatan kepada Tuhan.
Mereka menolak untuk berelasi dengan Tuhan. Contohnya diminta melayani males, baperan, saudara ya, masa bodoh gitu ya. Jadi dengan demikian saudara kasih dalam Tuhan, maka Tuhan pun ya akan membiarkan mereka. Kenapa membiarkan mereka? Sebab tidak perlu Tuhan memaksakan kehendak kepada mereka. Jadi memang banyak sekali orang dengan anugerah Allah melalui iman yang telah lahir baru gitu ya saudara-saudara, tapi kemudian mereka gagal dalam hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mereka nggak bisa mencapai itu, saudara. Mereka tetap menjadi orang Kristen yang tidak berubah dan tidak bertanggung jawab akhirnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang beriman itu adalah kewajiban, tugas, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada istilah mengatakan the price of greatness is responsibility, yang artinya bahwa harga sebuah kesuksesan besar adalah sikap yang bertanggung jawab. Kiranya renungan kita hari ini sungguh-sungguh terus menguatkan kita untuk bertanggung jawab dalam hidup orang yang beriman. Tuhan memberkati kita sekalian.